Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kekasih untuk bersuka cita dalam Tuhan. Amin. 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 Mari kita rasakan sungai sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu melimpah dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mari kita angkat pujian dari awal Bapak Ibu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin Bapak Ibu Saudara kekasih. Amin. Sukacita kita hanya terdapat dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam penyembahan kita. Mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Mari kita tinggikan dan agungkan nama Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Yesus. Wahai engkau yang berbeban berat, wahai engkau yang letih lesu, Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan pujian ini bersama-sama. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku ketika aku berputus asa. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskan dan lepaskan. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru, Yesus.
kita angkat pujian dari awal. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku ketika aku berputus asa. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskan dan lepaskanku. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari kita sembah Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus. Mari Bapak Ibu, setiap engkau yang berbeban berat, setiap engkau yang berputus asa, mari datang kepada Yesus. Dia akan berikan kelegaan bagimu, sukacita bagimu. Engkau akan dibaharui. Mari kita tinggikan, mari kita agungkan Yesus Tuhan. Namamu selama-lamanya. Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia namamu. Mari kita tinggikan Bapak Ibu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Kami tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari kita tinggikan Bapak Ibu. Mari kita agungkan nama Tuhan Yesus. Mari kita beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami tinggikan namamu Bapa. Kami muliakan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Ya benar Yesus, Engkau adalah Allah yang mulia. Engkau sanggup Tuhan memulihkan segala kehidupan kami Bapa. Karena kuasa-Mu adalah kuasa yang paling besar, kuasa yang paling hebat, dan kuasa yang paling mulia Bapa. Makasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah kami Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Kembali Tuhan, kami ingin meminta pengurapan-Mu turun Bapa. Kami ingin meminta hikmat-Mu turun atas kami Tuhan, agar kami bisa memahami firman-Mu Tuhan, terlebih bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kami ingin menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas dia Tuhan, hikmat pewahyuan turun atasnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kami juga ingin mematahkan setiap kuasa-kuasa iblis yang ingin menghalangi kami Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang memimpin program kami ini Bapa. Makasih Bapa, makasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus. Ini doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, saudara-saudara, apa kabar? Selamat pagi, semangat pagi. Saya yakin dan percaya semuanya tidurnya pada nyenyak pada malam. Hei saudara ya, pagi hari ini kita telah dibangkitkan oleh Tuhan kembali. Dan tentu sebelum kita melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini, mari kita datang dulu kepada Tuhan. Seperti biasanya kita akan menyantap makanan rohani yang lezat di pagi hari ini saudara. Mari kita buka dengan doa dulu. Haleluya, haleluya. Baik, kita satukan hati kita, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat yang baru yang senantiasa Tuhan curahkan bagi kami. Kami kembali datang dalam hadirat Tuhan karena kami rindu untuk menyantap firman Tuhan. Dan biarlah kuasa firman Tuhan kembali juga menguatkan, meneguhkan kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, itu semuanya boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan coba untuk mengganggu ibadah ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus ambil alih ibadah ini Tuhan. Berbicaralah kepada setiap umat-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi mengerti, ya Allah, pakai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Baik saudara, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga saudara yang ada di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Timur, dari Sabang sampai Merauke. Saudara-saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Amerika, Singapura, Timor Leste, dan negara-negara yang tidak saya sebutkan satu persatu. Damai sejahtera Allah tercurah pagi hari ini atas saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Pembacaan kita pada pagi hari ini masih tetap di Wahyu pasalnya yang ke-12, saudara. Kemarin pagi, saudara, kita ambil ya 3 ayat. Dan pagi hari ini kita ambil dari ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8, saudara. 4 ayat, saudara, ya. Jadi memang tak usah banyak-banyak supaya kita semakin paham, saudara, ya. Dan karena hal ini banyak merujuk pada ayat-ayat lain yang ditulis di kitab lain, saudara, ya. Baik, saudara, ayat 4 di sana dikatakan demikian. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nah, saudara, ya. Jadi kita sudah baca ayat 4 tadi, saudara. Tentu ini membutuhkan tafsiran, saudara, ya. Dan saya sudah siapkan, saudara, materinya. Saya berdoa ini akan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Baik, ada prasar di sana yang berbunyi, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, saudara.
Nah, ini nanti penjelasannya saudara atau kajiannya kita akan kaji nanti penjelasannya di ayat 9 saudara. Jadi ini masih ayat 4, di ayat 9 nanti akan kita satukan saudara ya. Tapi tentu itu besok pagi saudara ya, jadi sabar dulu ya. Nggak apa-apa saya pikir. Haleluya ya. Lalu saudara, ada juga frasa yang berbunyi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nah, ini apa yang dimaksud ayat ini, saudara, frasa ini, saudara. Nah, ini dia penjelasannya. Di sini jelas sekali. Kita sudah tahu bahwa naga itu adalah iblis atau setan. Setan tentu saja ingin mencegah Yesus melaksanakan misinya, menyelamatkan manusia. Karena itu dia bersiap-siap mau membunuh Yesus pada waktu Yesus masih bayi. Masih tidak bisa melawannya. Kita sudah tahu bagaimana pemerintahan Roma pada waktu itu, saudara, yang dipimpin oleh Raja Herodes yang telah menjadi kaki tangan setan, berusaha membunuh Yesus dengan cara menelan anaknya sebagaimana dicatat di dalam ayat tadi, saudara. Setelah mengetahui tentang kelahirannya, tetapi tentu saja Allah tidak akan mengizinkan hal itu terjadi, saudara, sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-16, saudara ya. Di sana dikatakan demikian, setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, ini saudara ya, Raja Herodes, saudara ya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majusi itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Wah, banyak korban lagi, saudara ya, karena mau mengejar, ingin membunuh Yesus, saudara, dan tidak ditemukan, dan akhirnya anak-anak di usia 2 tahun ke bawah harus dibunuh, saudara, dan makan korban lagi. Ya, itulah iblis, saudara ya. Lalu kita maju, saudara, ke ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Nah, ini apa maksudnya, saudara ya? Mari kita perhatikan ayat atau frasa yang berbunyi seorang anak laki-laki. Nah, ini apa yang dimaksud ya? Merujuk kepada siapa ini, saudara? Nah, ini jelas adalah Yesus Kristus. Jadi kelar ya, saudara ya, jadinya ya. Nah, lalu ada juga frasa yang berbunyi yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Nah, ini siapa? Merujuk kepada siapa dan apa maksudnya? Nah, maka untuk menjawabnya kita membuka Mazmur pasal 2 ayat 7 sampai ayat 9, saudara ya. Jadi Mazmur pasal 2 ayat 7 sampai ayat 9, di sana dikatakan demikian. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Nah, ini saudara ya. Jadi mari kita perhatikan kata gada, saudara ya. Itu bahasa aslinya adalah Rab, saudara, bahasa Yunaninya, saudara ya, karena ini perjanjian baru, saudara. Jadi bahasa aslinya adalah bahasa Yunani, sementara perjanjian lama bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Jadi yang saya masukkan tadi adalah bahasa Yunani, saudara ya. Yang lebih tepat diterjemahkan tongkat. Nah, ini jadi tongkat itu lebih tepat, saudara, kalau kita merujuk pada bahasa aslinya. Seperti yang dibawa para gembala, erat, saudara ya, istilahnya erat, atau yang dibawa raja-raja. Bentuknya panjang dan lurus, sedangkan gada itu ujungnya lebih besar dan berbentuk tumpul. Nah, itu saudara ya. Lalu saudara, kita juga memperhatikan di sana
Jangan sampai kita salah mengerti, saudara, karena ada frasa yang berbunyi perempuan itu. Nah, itu frasa yang akan kita tafsirkan, saudara, ya. Iya, di ayat ini bukan Maria atau Maryam yang melahirkan Yesus. Nah, ini, saudara, ya. Jadi ini perlu, saudara, ya, kita pahami. Ingat, pada ayat-ayat awal kita sudah tahu bahwa perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Itu ada ayat yang berkata di ayat sebelumnya, saudara, ya. Di pertemuan kemarin pagi, saudara, kita baca ayat itu, ya. Nah, apa maksudnya, saudara? Itu sudah dibahas, saudara, sudah kita kaji, ya. Nah, adalah berbicara tentang gereja umat Tuhan yang sejati. Nah, umat Tuhan, saudara, seperti saudara, saya, kita semuanya orang percaya, saudara. Nah, ini dirujuk pada perempuan, saudara. Nah, gitu. Jadi, ya, seperti sekarang ini kita kan masih kekasih-kekasih Kristus, saudara, yang akhirnya nanti kita akan mengarah atau menuju pada mempelai perempuan, saudara, ya. Jadi umat Tuhan itu, nah, itu merujuk pada kata perempuan, saudara. Nah, jadi yang dimasukkan di sini tadi itu perempuan. Nah, seperti itu. Jadi siapa mempelai laki-lakinya? Kristus, saudara. Jadi kita akan dinikahi oleh mempelai laki-laki, yaitu Kristus itu sendiri, saudara. Jadi kita umat Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, saudara. Nah, itu disebut sebagai mempelai perempuan, saudara. Nah, tapi sekarang kita belum menjadi mempelai, kita masih menjadi kekasih-kekasih Kristus. Amin, saudara, ya. Jadi saya pikir cukup jelas, ya. Nah, jadi frasa yang berbunyi tadi, saudara, ya, adalah gereja atau umat Tuhan yang sejati. Ada orang-orang yang salah mengartikan perempuan ini sebagai perempuan yang secara aktual melahirkan Yesus. Jadi memang ada beberapa teolog, saudara, ya, yang menafsirkan perempuan itu adalah Maria. Seperti itu, saudara, ya. Nah, itu. Nah, lalu, saudara, tetapi itu tidak benar. Nah, ya, Alkitab tidak pernah menggambarkan Maria atau Maryam berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, itu, saudara, ya. Jadi perempuan itu adalah gereja Tuhan yang sejati. Maksudnya, saudara, saya, kita semua orang-orang percaya, yaitu umat-umat Tuhan di segala zaman. Jadi di segala zaman, saudara, ya, dari gereja mula-mula sampai sekarang abad ke-21 yang menantikan kedatangan seorang juru selamat atau Mesias sejak Adam berdosa dan menerima janji Tuhan. Haleluya. Lalu, saudara, di Kejadian 3 ayat 15 di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, maksudnya Hawa, saudara, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya sama dengan keturunan Hawa akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini, saudara, ya. Umat-umat Tuhan telah menantikan janji ini digenapi. Nabi-nabi perjanjian lama melukiskan bagaimana mereka menanti-nantikan Mesias ini dengan segala kerinduan. Inilah yang disimbolkan oleh seorang perempuan yang kesakitan akan melahirkan. Seperti kondisi itulah umat atau gereja Tuhan menantikan kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Amin, saudara, ya. Lalu, saudara, ya, kita sudah tahu bahwa anak itu adalah Kristus. Perhatikan ayat ini. Di sini dikatakan bahwa anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tatanya. Nah, itu frasa yang berbunyi sebagaimana baru kita dengarkan tadi, saudara, ya. Apa maksud frasa ini atau ayat ini? Sebetulnya kata yang diterjemahkan dirampas dan dibawa lari dalam tanda petik, itu kata aslinya adalah harpazo, bahasa Yunaninya, saudara, ya, yang berarti diambil dengan cepat ke atas. Nah, itu maksudnya, saudara, ya. Dan dalam King James Version, nah, ini Alkitab bahasa Inggris, saudara, yang saya selalu gunakan, ya, diterjemahkan kecap. Nah, kecap, kecap, gitu ya, kecap, maksudnya ya ditangkap ke atas, gitu, saudara, ya. Dengan pemahaman yang lebih tepat ini, maka kita tahu bahwa yang dimaksud adalah Yesus dibawa naik ke tata Allah
kapan ini terjadi? Itu pertanyaannya, saudara. Ya, 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus diangkat naik ke surga. Kita lihat ini sebagaimana dicatat di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 dan 51, saudara. Di sana dikatakan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, ini momen-momen, detik-detik ketika Yesus terangkat ke surga, saudara, ya, yang disaksikan oleh para murid, saudara. Lalu di Markus pasal 16 ayat 19, saudara, ya, di sana dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Lalu saudara, kita beranjak pada Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan demikian, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, saudara, ya, kita ketemu dengan angka-angka lagi, saudara, ya. Nah, ini apa maksudnya, saudara, ya? Ini penjelasannya. Kita bertemu lagi dengan angka 1260 hari. Karena ini adalah nubuatan. Nah, jadi berbicara tentang nubuatan kembali, saudara, ya. Maka 1260 hari ini adalah 1260 hari nubuatan. Kita masih ingat bahwa ini adalah 1260 tahun kita. Saudara. Jadi 1260 hari nubuatan itu sama dengan 1260 tahun kita, saudara, ya, kita ini yang tinggal di bumi ini, saudara, ya. Dan angka ini adalah masa kejayaan Roma ketika mereka berbuat sewenang-wenang di dunia. Periode ini sudah sering kita bahas baik di dalam nubuatan Daniel maupun di Wahyu. Dan masanya adalah dari tahun, nah kalau kita mau kaji, saudara, maka tepatnya itu pada tahun 538 sampai tahun 1798. Nah, jadi kalau hitung-hitungannya ini pasti sudah tepat, saudara, ya, karena ini berdasarkan atau merujuk pada nubuatan Daniel, saudara, ya. Apalagi kalau menghitung-hitung kan, saudara, kan, apalagi ya dengan menggunakan teknologi, maka nggak ada yang salah, saudara, ya, soal menghitungnya, saudara. Tapi pemahaman tentang makna nubuatannya itu, maka kita harus merujuk pada kitab yang lain, saudara, khususnya apa yang dinubuatkan oleh Daniel, saudara, ya. Di sini dikatakan bahwa perempuan itu, nah, jadi kata perempuan itu tadi, saudara, yang mau kita kaji, yaitu gereja atau umat Tuhan yang sejati. Nah, lari ke padang gurun, nah itu perasa yang berbunyi itu tadi, saudara, lari ke padang gurun. Nah, padang gurun mana? Tentu itu pertanyaannya, saudara. Jangan lupa karena nubuatan ini diberikan dalam bentuk simbol. Nah, jadi bahasa-bahasa simbol, bahasa-bahasa apokaliptik, saudara, ya. Maka padang gurun ini tidak bermakna secara harafiah. Amin, saudara, ya. Jadi jelas, saudara, ya, ini bukan bermakna secara harafiah karena parasa ini adalah simbol atau bahasa apokaliptik, saudara, ya. Melainkan juga suatu simbol. Jadi padang gurun dalam tanda petik tadi itu, saudara, ini bukan suatu tempat geografis. Padang gurun di sini ini bisa ada di mana-mana, tidak terbatas pada satu lokasi saja. Apa yang dimaksud dengan istilah padang gurun? Itu pertanyaannya, saudara, ya. Kita mengenal istilah padang gurun itu dari pengalaman orang Israel yang harus melewati padang gurun dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, sebagaimana dicatat dalam Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-5. Di sana dikatakan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Wah, ini, saudara, ya. Kita mengenal istilah padang gurun. Jadi kajian kita masih tentang padang gurun tadi, saudara, ya. Juga dari pengalaman Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga berkata sesuatu tentang padang gurun, saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan padang gurun tadi oleh Tuhan Yesus, saudara? Ya, maka
Sebagaimana dicatat dalam Matius 4 ayat 1, di sana dikatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, itu saudara ya. Lalu saudara, kesimpulannya, istilah padang gurun adalah suatu kondisi yang penuh keprihatinan atau tempat ujian, kondisi yang tidak enak, yang tidak nyaman, saudara. Itu padang gurun. Saya juga selalu menggunakan istilah padang gurun, saudara, untuk menjelaskan masa-masa kesesakan, saudara ya, masa-masa ujian, saudara ya. Jadi padang gurun, nah itu bahasa Alkitabnya, saudara ya. Haleluya. Ayat ini mengatakan bahwa selama 1260 tahun, dari tahun 538 sampai tahun 1798, gereja atau umat Tuhan yang sejati berada dalam kondisi penuh keprihatinan. Namun Tuhan telah menyediakan suatu tempat baginya supaya ia dipelihara di situ. Nah, itu tadi ada perasa yang berkata demikian, saudara ya, yang berbunyi suatu tempat baginya supaya ia dipelihara di situ. Nah, di situ. Nah, itu pertanyaannya, saudara ya, di situ. Situ mana? Nah, kan itu pertanyaan, saudara ya. Ya tetap di padang gurun, ya itu jawabannya, ya tetap di padang gurun, itu maksudnya tadi, saudara ya. Tidak dipindahkan ke tempat lain yang lebih enak. Berarti umat Tuhan pada periode itu tetap dalam kondisi penuh keprihatinan. Nah, itu bisa kita buktikan dengan sejarah, saudara, bagaimana kekristenan yang sejati, saudara, itu menghadapi tekanan, saudara ya, yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan, saudara, sebagaimana yang telah dinubuatkan tadi, saudara ya. Nah, lalu saudara, namun Tuhan bukannya telah melupakan mereka. Tuhan tetap memelihara gereja atau umatnya yang sejati ini, saudaraku ya. Lalu berikutnya, saudara ya, mulai ayat yang ke-7 di bawah ini, kita akan masuk pada ayat yang ke-7, saudara, yang akan kita baca nanti ya. Penglihatan Yohanes beralih dari adegan di dunia, maksudnya peristiwa-peristiwa di dunia, berpindah ke peristiwa yang ada di surga. Ini bukanlah merupakan bagian dari isi sangkakala yang ke-7, melainkan suatu informasi yang disisipkan kepada Yohanes supaya dia mengetahui apa sesungguhnya yang telah terjadi di surga, yang melatar belakangi seluruh permasalahan di dunia ini. Nah, ini saudara ya. Jadi kalau sebelumnya Tuhan, saudara, memperlihatkan apa yang telah terjadi, saudara, yang sedang terjadi dan akan terjadi, saudara, kepada Yohanes, saudara, maka Tuhan juga, saudara, sekilas itu yang memperlihatkan apa yang telah terjadi di surga, saudara, sehingga persoalan akibatnya, saudara, ya, itu menjadi persoalan di muka bumi ini, saudara. Nah, apa gerangan yang terjadi di surga pada waktu itu, saudara ya? Kita tentu perlu tahu juga, saudara ya. Puji Tuhan lah ya, kalau Rasul Yohanes juga memperoleh penglihatan ini, saudara, sehingga kita menjadi mengerti, saudara. Karena cepat atau lambat, suka tidak suka, pada akhirnya kita juga akan pulang, saudara, ke rumah Bapa, ke surga, saudara. Amin, saudara ya. Jadi ini perlu juga kita pahami, saudara ya. Nah, ini dia ya, saudara ya. Ini bukanlah merupakan bagian dari isi sangkakala yang ke-7, melainkan suatu informasi yang disisipkan kepada Yohanes supaya dia mengetahui apa sesungguhnya yang telah terjadi di surga, yang melatar belakangi seluruh permasalahan di dunia ini. Apa yang dilihat oleh Yohanes berikut ini bukanlah sesuatu yang bakal terjadi, melainkan sesuatu yang sudah lama terjadi, bahkan sebelum dunia diciptakan. Nah, sebelum dunia diciptakan, peristiwa ini telah terjadi. Nah, tentu pertanyaannya, peristiwa apa sebenarnya? Apa yang terjadi di surga? Nah, kan kayak gitu, saudara ya. Nah, maka jawabannya, saudara, ada di ayat yang ke-7. Nah, di sana dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Oh, ternyata terjadi peperangan, saudara. Jadi peperangan itu bukan hanya terjadi di muka bumi ini, saudara. Ternyata di surga juga, saudara. Tapi yang terlibat adalah para malaikat tentunya, saudaraku ya. Di sana dikatakan tadi, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, maksudnya pengikut Lucifer, saudara ya. Informasi yang paling penting adalah timbullah peperangan di surga. Nah, ini perasa yang mau kita kaji, saudara. Inilah yang menjadi sumber dari segala permasalahan yang timbul kemudian. Nah, ini saudaraku ya.
Peperangan antara siapa? Yang pertama, saudara, peperangan ini antara Mikael dan malaikat-malaikatnya. Jadi Mikael bersama malaikat-malaikatnya. Lalu yang kedua, saudara, ya. Jadi ini peperangan persus atau melawan yang kedua tadi itu, saudara. Naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Jadi Mikael persus atau melawan naga bersama malaikat-malaikat. Oh, ini perang seru ini tentunya, saudara, ya, menggunakan kekuatan yang maha dahsyat, saudara, ya. Nah, itu. Perhatikan bahwa di sini yang terlibat adalah malaikat-malaikat, bukan manusia. Ini benar-benar hanya mengenai makhluk surgawi, penghuni surga. Kubu yang satu di bawah pimpinan Mikael, dan kubu yang lain dipimpin oleh naga itu. Nah, jadi ternyata, saudara, apa yang terjadi di surga itu juga terjadi di bumi, saudara, ya. Ya, saya nggak tahu kalau saudara ngamati nggak, ya. Saya suka mengamati, saudara, ya, baik di perusahaan-perusahaan, saudara, ya, atau di organisasi. Nah, terjadi serang menyerang, kan kayak gitu, terjadi kubu A, kubu B, saudara. Nah, ternyata itu berimbas sampai ke muka bumi, saudara, ya. Nah, ini, ya. Jadi bukan terjadi secara kebetulan, saudara, ya. Nah, itu dia. Dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah tahu siapa Mikael ini. Nah, siapa Mikael ini? Yaitu Kristus sendiri, sang penghulu malaikat. Nah, ternyata Mikael, saudara, nah, itu merujuk pada diri Kristus itu sendiri, saudara, ya, penghulu malaikat. Sekarang kita mengetahui bahwa si naga itu sebenarnya juga adalah seorang malaikat. Iya, kita sudah tahu itu, saudara, bahwasanya Lucifer ini sebelumnya adalah seorang malaikat yang diciptakan dengan perfect, dengan top, dengan luar biasa, saudara, sehingga nggak heran kalau dia juga menjadi penghulu pada waktu itu, dipercaya oleh Tuhan, saudara. Tapi ya itulah namanya pun Lucifer, saudara, ya. Ternyata dia ingin juga disembah seperti Allah yang disembah oleh makhluk ciptaannya, saudara, sehingga Lucifer jadinya jatuh, saudara. Saudara, bagian ini merupakan peperangan antara Tuhan dengan setan, saudara. Dan ini peperangan yang saya katakan juga cukup ganas, saudara, dan rugi kalau nggak kita ikuti, saudara. Oleh karenanya, saudara, ya, jangan sampai bolong-bolong. Mari kita berdoa, saudara, sebagaimana saya sampaikan, ya, sebagai orang percaya, kalau tidak membaca kitab Wahyu, tidak paham kitab Wahyu, saudara, rasanya ada sesuatu yang kurang, saudara. Jadi marilah kita berdoa, saudara, supaya Tuhan singkapkan semua rahasia-rahasia apa yang sudah terjadi, baik yang ada di surga maupun yang ada di muka bumi ini, saudara, ya, yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, termasuk mau kemana kita nantinya, saudara. Ini harus jelas, saudara, ya, supaya kita nanti tidak bingung-bingung, saudara, ya, karena kita sudah diperlengkapi di muka bumi ini. Amin, saudara. Mari, saudara, saya pikir demikian saja, saudara, untuk pagi hari ini. Kita satukan kembali, kita akan akhiri pertemuan kita ini dengan doa, saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah apa yang kami boleh dapat pada pagi hari ini, Tuhan, ini akan membawa kami semakin kami lebih mengenal-Mu, lebih dekat lagi, Tuhan. Dan biarlah kiranya pengenalan kami hari lepas hari, Tuhan, akan Engkau itu menjadi sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa, Tuhan, untuk keluarga kami, untuk kota kami, untuk bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memberkati, sukacita damai sejahtera Allah juga terjadi, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, bahkan orang-orang kudus Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang memberkati para orang kudus, para misionaris, siapa mereka, hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah, Tuhan, melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bahkan kami juga berdoa, ya Allah, untuk orang-orang Tuhan yang belum mengenal Engkau, ya Bapa. Biarlah kasih-Mu juga tercurah atas mereka, sehingga mereka juga boleh memperoleh anugerah, kasih karunia, keselamatan daripada Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang mengalami kebinasaan, tapi semuanya masuk dalam kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, ya Allah, untuk saluran khotbah pendeta ini juga Tuhan pakai saluran ini untuk menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung-ujung bumi, bahkan untuk meneguhkan, menguatkan Tuhan umat-umat-Mu, ya Bapa. Demikian juga hamba berdoa secara khusus buat para sahabat-sahabat yang sedang mengikuti pengajaran juga, Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
akan akhiri ibadah ini, dan sebelumnya mari saudara kita arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin saudara. Terima kasih banyak telah bersama dengan saya, dan kita akan ketemu lagi malam nanti pada jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Medan, di ladang misi dan ladang pelayanan, kembali saya bersama tim mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya.